dikasih gitu aja. Sugih tenan. Bukan gitu karena banyak dapat oleh-oleh gue dulu. Ya tapi itu ada juga budaya ngelungsurin barang gitu. Kayak itu kan in term of kayak dia Dulu gue pernah bawa kulkas kecil. Lu pakai mobil gitu kan. Jadi basic kayak gitu hampir benar-benar nggak perlu sih untuk skill karena semuanya Enggak. bisa dapat bantuan. Perlu. Menurut gue perlu. Lah, Cuma memang guenya aja belum tapi belum sekarang terbuka untuk belajar. Iya, Gue ngelihat di sinetron buka ke mobil cuma cek gitu kayak. segampang itu ya. Iya, gue ke depan kap gue. Nggak ketemu. Ngapain skillnya. ya? Masa nggak ketemu? Tangan gue gini. Masa nggak tangan gue ketemu? gini. Cek. Terus ngapain? Gitu. Ngapain? Nggak mau lagi ya Allah. Mayor Teddy benerin buncis. Nggak. Ntar dulu. Ujungnya apa dulu? Nggak ada. Gue nggak bisa cakepin juga. Gitu. nggak mau ntar ini di-cut ya. Nggak usah. Emang ada kan videonya kan? Iya, cuman- Mayor Teddy jadi ada video tadi coba cut gitu. Dia tuh ini ya apa namanya lumayan perfeksionis ya. Ih, kita kan nggak merendahkan. Nggak mau Itu, bahas. Orangnya sebuah perfeksionis. fakta. Gue bukan bilang merendahkan. Ada momen di mana Mayor Teddy benerin buncis di pasar. takut banget ini gue sumpah. Apa yang bikin takut? Ya lo bahas politik Kalau ini. lu takut berarti lu menganggap Mayor Teddy itu menyeramkan. Padahal enggak. Kenapa lu takut? Kalau takut berarti ada sesuatu yang serem dong. Gue agak menyesal sih mengiyakan podcast ini sebenarnya. Mayor Teddy itu mudik nggak ya kira-kira ya? Ngomong kan Mayor Teddy mudik nggak? Bridging bro. Yang pasti dia nggak boleh pakai payung. Tuh. Iya nggak? Kita nggak ke situ padahal. Kita buncis tadi. Kita buncis. Menurut gue sih kacau sih. Nggak mau ah. Dia mudik nggak ya? Nah lu pada mudik nggak? Gue pengalaman mudik udah lama enggak ya. Kenapa? Ini langsung mudik. Oh patahnya begini patahnya. Mayor Teddy mudik. Nggak ada. Dandu ngomongin pengalaman mudik gitu. Lu Mayor Teddy. Gimana? Ya mudik gak? Nah, tapi gini, emang kalau udah kan kita mau lebaran nih. Udah berasa nih Hawa-hawanya sih udah ya. orang kayak misalnya pertama-tama tuh kayak di komplek udah mulai rada sepi. Ada beberapa yang udah pulang kampung duluan tuh ada yang kayak gitu-gitu. Tapi komplek gue tuh minggu kedua Februari udah berasa sepi. Tuh. Minggu Februari itu berarti berapa minggu sebelum lebaran? Iya. Bahkan puasanya aja belum mulai. Oh ya? Iya, tapi udah berasa sepi loh. Mungkin mau puasa di kampung maksudnya. Enggak pindah rumah feeling gue sih. Feeling gue pindah rumah. Hah? Harus sahabat-sahabat di Kalif. Udah di ini. Iya, atau komplek gue Sita udah kali. lebih banyak bapak-bapaknya yang pengen di rumah aja gitu. Ingat tapi emang biasa gitu kalau menuju lebaran kalau di komplek gue tuh entah kenapa ada kebiasaan dalam sederet tuh ada 2 atau 3 rumah yang memang udah mudik duluan. Udah sepi ya? Iya, mudik duluan. Oke. Dulu di rumah waktu gua kecil di komplek waktu gua masih tinggal sama orang tua gua tuh itu lumayan tuh hari keberapa sebelum lebaran tuh udah mulai sepi. Mereka udah pada cus duluan tuh, izin sekolah, izin kerja juga mungkin bapaknya ya, terus hari nitip ke security gitu. Apalagi kalau bokapnya WFH ya. Enggak, Mungkin dulu bisa. enggak ada WFH sih. Dulu enggak ada WFH Oh, sih. Hybrid. Iya, mana ada dulu WFH. Ih, dulu gak ada remote kan. Iya. Ya kalau dia work from Hongaria kan gitu. Oh, Holland, work from Holland. Saya mikirnya Pak, apa nih kayak negara apa lagi? Saya berdua udah ngasih nih. Hong Kong, Pak. Work from Holland. Masuk. Kerja di mana lu? Dari Hong Kong. Dari Hong Kong ya, semua dari Hong Kong. Tapi pada mudik. Gue pengalaman mudik cuman pas masih sama bokap gue dulu. Waktu nenek gue masih ada ya. Ke Magelang. Oh, di maksudnya setelah lo berumah tangga, Iya, di lo rumah nggak tangga mudik ya? nggak mudik. Soalnya nenek gue udah nggak ada. Semua gitu. Kakek nenek gue udah nggak ada. Sebutin dong, tadi kan nenek doang. Iya, Kita maksudnya, asumsi kakek masih ada dong. kakek nenek gue udah nggak ada. Nah, gitu. kan. Terus gue paling mudik nggak mudik ya karena rumah bokap dekat. Itu kakek nenek dari keluarga siapa? Dari bokap gue di Magelang udah nggak ada. Nyokap? Sih di Kebon Jeruk dekat. Dan sekarang udah nggak ada juga semua. Gak jadi senyum saya. Iya. Tadi saya senyum kayak wah deket. Iya, tapi udah nggak ada. Di RCTI. Sereng. Di studio berapa emang rumahnya? Rumahnya studio berapa? Di gedung barunya itu MNC. Jadi kalau misalnya lebaran kemana Pak Danu nih? Gue di rumah bokap gue deket dari rumah. Iya, jalan Cuma kaki juga 15 bisa itu. Ya 30 menit lah. 5 ya hampir nggak sampai 30 Tapi menit. lebih, berarti nggak mudik dong itu dong. Iya, hitungannya nggak mudik sih jadinya. Kalau Pak Bono? Gue sih Apa? Ke Trenggalek lo ya? kalau dulu Galak kemana sih? Bukan. enggak, gue kan orang Sunda. Oh, Sunda Korea. Kreo dong, dekat. Jadi kalau dulu waktu zaman masih belum menikah, itu mudiknya ke Nagrek. Nagrek. Oke. Nagrek tuh dari mana tuh?
Bandung kayaknya deh. Kayaknya udah masuk Oh, Bandung nagrek atau di enggak Bandung deh. ya? Nggak tahu deh, lupa dia udah masuk Bandung atau belum ya. Pokoknya nagrek dulu sama nagrek sekarang beda deh. Tapi kalau dulu tuh mesti ngelewatin puncak dulu, terus di tengah-tengah jalan berhenti dulu makan masakan Sunda. Waktu bokap masih segar kan, sekarang lagi sakit bokap ya. Gitu terus ya udah di situ tuh masih kecil kan kayak ngelihat interaksinya tuh kayak beda ya antara keluarga ibu sama keluarga bapak tuh beda ya. Ya beda pasti. Keluarga ibu tuh lebih mingle, entah kenapa ya. Di keluarga ibu bapak ya maksudnya ya. Iya ibu saya, tapi Iya. ternyata kayaknya banyak deh. Nggak tahu semua orang keluarga ibunya meninggal nggak gitu kan. Kalau gue bokap gue anak satu-satunya, jadi gue nggak berasa itu sih. Kalau nyokap gue keluarganya itu anaknya di 13. Oh itu, jadi Iya. bokap lu enggak, cuma langsung dibanyakin di Iya. keluarga nyokap lu tuh, Iya, 13. 13. Ada bude, pak de gitu dong. Iya. Apal ya? Pak Le, bule, Apal semua. apal. Coba. Tapi enggak. Maksudnya gue kalau ketemu, gue tahu dia siapa. Berarti ada 12 nih. Nggak. Berarti ada 12. Nggak perlu Pak de ngobrol. atau bude. Iya, tapi nggak perlu Pertama. ngomongin keluarga Siapa bokap tahu kan nyokap nonton. gue. Siapa tahu nonton disebut. Iya. Coba sebutin satu siapa? Anjir. Bude Durasi. siapa? Bude siapa? Enggak ada. Ya udah. Enggak. Enggak mau disebutin nih. Gue ngomongnya tante, tapi nggak bude. Tapi ya udahlah, masuk ngobrolin keluarga Nggak akrab nyokap gue. Sekarang udah nggak terlalu. Nggak terlalu akrab. Cuman gue dulu lumayan tahu lah gitu kalau misalnya ini bisa mingle. Dulu waktu kecil pas mudik ke rumah saudara gitu, pernah dapat duit nggak? Pada ini kan nih Masih gue ada sih. outsider ya. Iya, Sebenarnya makanya beda. saya gini tadi saya nyimak aja pada tadi. Maksudnya seru juga nih mudik gitu. Tapi enggak, lu ngerasain kayak ada vibe mudik gitu. Kadang-kadang juga Ya, lu nggak kan mudik gitu, cuman lu harus berpergian orang- gitu Ya, keluar. gini. yang ini. Kalau Lebaran. gua maksudnya gini, di lebaran tuh gue tidak yang mungkin kalau di gue bukan mudik ya, tapi kayak tidak pergi keluar kota gitu lah. Apakah take liburan atau apa tuh gue enggak. Karena gue menikmati di Jakarta sebenarnya. Ke rumah leluhur gitu. Jaipur ke Jaipur. Enggak. Jauh pak. Enggak ke Jaipur. Enggak, Pak. New Delhi. Enggak dong. Ya di Enggak. Punjab ya, Punjab bukan. Punjab tuh nama orang ya. Enggak lah. Ada emang nama Daerah. Wah, ya. Kirain nama Punjabi gitu. Enggak itu. Anyway, gua tuh mostly stay di Jakarta justru. Karena satu kan lagi nggak macet, Jadi segala macet. lagi Gua nikmat-nikmatnya tuh Jakarta. Gue pernah during lebaran itu tuh kayak sehari gue bisa ke 3 mall dalam waktu cukup cepat gitu loh. Lu ya kapan lagi ya? Kapan lagi? Ya karena gue satu mulai capek. Ya waktu itu kan gue kayak mumpung deket yuk gitu. Aha. Mumpung nggak macet, sorry. Kemana aja? Taman Anggrek. Itu ngunjungin siapa? Nggak ada. Ya sebutin aja kalau kita kan biasanya mudik kemana ngunjungin om tante gitu. Nggak ada pak, karena kan nenek saya tahu Mungkin itu ngunjungin Taman Zara Anggrek. gitu misalnya. Enggak lah. Taman Anggrek. Enggak, Puri Indah, Taman Anggrek. Terus saya Central Park. Enggak dong, ke Plaza Indonesia. Saya pulang. Jauh itu. Iya makanya kan enggak Yang satu jauh ya. Iya. Dua Makanya. itu lumayan deket tuh. Tapi nyenengin ya. Iya, jadi Puri sama Tangerang gak terlalu jauh. Lumayan jauh juga ya Puri sama Lumayan Tangerang sih, ya. lumayan. Lumayan. Walaupun masih barat kan. lumayan. Jadi Lumayan. itu tadi gue tidak merasakan mudik, cuman in a way tuh kayak kan teman-teman gue pada mudik kan. Nah, in a way tuh jadi kayak yang kayak tadi itu gue suka denger cerita gitu. Ada beberapa yang kayak mudiknya tuh mereka bawa mobil. Road trip lah ya. Road trip. Tuh kayak seru tuh Walaupun bisa. jauh ya. Iya, kayak misalkan Jakarta Semarang gitu. Iya. Itu mah umum Tapi- sih sebenarnya. Iya, makanya. Tapi mudik tuh kalau di lingkungan gue ya sama keluarga gue tuh ya bawa mobil sendiri gitu loh. Iya, ya, karena itu umum. Kecuali kalau misalnya lintas pulau. Nah, iya, itu iya, seru itu baru tuh. tuh. Iya, tetap bawa mobil sendiri tuh beberapa Iya, iya, tetangga iya. gue. Yang kayak naik nyebrang ferry gitu-gitu kan. Iya. Bisa ke Lampung tuh ya. Bakauheni. Iya, Bakauheni Lampung, kalau lu ke Merak toh? Sumatera itu kan. Sumatera itu apa? Bakauheni bener. Iya, lebih ke Kalau Bakauheni ke dulu. Sulawesi, apa itu nama? Waduh. Tapi pelabuhan? lo berdua Namanya pernah? Maksudnya lo berdua pernah yang kayak oke lah, mungkin mudik atau apapun, tapi kayak yang sampai lo bawa mobil dan sampai nyebrang pulau gitu? Nah, Kalau nyebrang gue belum. 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 Kan Nagrek paling jauh. Iya makanya maksudnya kayak Iya maksudnya Sebenarnya pengen, tapi kalau dipikir-pikir mungkin kayak semakin nih. kita selama ini di Nagrek, yuk nyebrang ke ini yuk. Gitu. Enggak, justru waktu muda pengen. Aha. Pas sudah jadi bapak-bapak males. Karena pengen nyetir soalnya. Iya. Bener deh. iya karena lu yang nyetir ya, lu Iya. udah fokus. Jadi kayak Energinya udah males habis. jauh-jauh, untungnya tuh sekarang juga jarang kan. Paling ke Bogor paling jauh. Terus bunyi. Nah, gitu. Bogor. penting. Bunyi kaget ke distrek. Atau udah bunyi. Bogor sama paling Depok ke rumah dari keluarga istri. Depok sih saya hari-hari Pak pulang ke Depok. Nah, itu dia. Untung tapi tetapnya lumayan macet, jalanannya sempit kan. Iya benar. Oke, tapi untuk lo berdua nih maksudnya kayak yang tadi ya, untuk mudik yang nggak jauh-jauh apa segala macam. Kayak what is the common thing sih biasanya kayak
preparationnya deh gitu. Karena kan kalau yang gue tahu ini sebagai orang awam gitu ya. Contoh lah kayak tadi, gue sering banget banyak ngeliat berita atau nggak kayak apa sih ads kayak di YouTube apa di TV segala macam yang kayak jangan lupa cek mobil apa segala macam. Kayak is it like a common things buat lo berdua nggak sih? Well, it's a very good question, brother. Gubuk ya. Tapi gue kalau gue ya karena punya anak 2 dan masih balita gitu, ke rumah nyokap gue weekendan aja udah berasa kayak mudik tuh, kayak bawaannya Iya, banyak. Oh. Apalagi Iya. bayi, gue ini kan lagi punya Iya. bayi gue nih. Tuh bawaannya banyak kan, udah kayak mudik gitu. Nah tapi paling persiapannya emang kalau misalnya mudik jauh ya kalau saya dulu ke Nagrek kalau ngeliat dulu bokap ya paling mobil dicek, Mobil kan. terus apa yang bisa dibawa dari Jakarta misalnya gini baju-baju lungsuran, Lungsuran. Iya, gue pernah kayak baju-baju gitu. yang ibaratnya masih bisa layak pakai tapi Tapi- mau dikasih ke saudara-saudara Oh, iya? yang Lo udah jarang Iya. pakai gitu. Iya. Lo juga gitu? Iya, gue pernah ada Kayak beberapa misalnya part dulu kayak Ini gitu. baru nih, ini gue baru denger yang Iya, ini. jadi misalnya dulu Yeezy gue nggak kepake, Wow. terus mau Iya. dikasih kan, terus kayak Bape, jaket Bape, Bathing Ape. Bathing Ape, gitu. Iya. Gue bener loh, gue pernah lepas Yeezy gue. Bener. Padahal gue bercanda lu. Itu bener loh. Wong Suge. Gue bener. itu gue dapat oleh-oleh kan. Karena waktu di sini nggak ada, susah dan harganya lumayan. Terus gue dapat oleh-oleh. Gue pakai beberapa kali terus in something terus COVID dan segala macam tuh. Terus udah mulai bisa mudik lagi terus itu udah nggak gue pakai kan. Oke. Terus dikasih gitu aja. Ih, sugih tenang. Bukan gitu sampean karena nih. banyak dapat oleh-oleh gue dulu. Ya tapi itu ada juga budaya ngelungsurin barang Iya. gitu. Kayak oke, itu kan in term of kayak itu ya Dulu apa? gue pernah bawa kulkas kecil sih, inget gue deh. Hah? Kulkas kecil. Kulkas Yang kecil ukuran segini. Untuk di segini. enggak, kulkas. itu tempelan kulkas, Pak. Kan Itu mah. kecilnya tuh kecil semana. Itu mah. Iya Oh, bener. ASMR ya. Kulkas gitu. Lebih kayak gitu ya. Kulkas gitu. Gitu. Bapak ibu-ibu. Ya dulu tuh pokoknya ada budaya-budaya gitu bawa terus pulangnya juga kayak in return In return bawa dari sana tuh. beras biasa gitu karena kan di Nagrek tuh gua bokap tuh ada sawah yang Lebih memang kayak dikelola. agriculture gitu ya. Iya, sawah yang dikelola sama saudara-saudari di sana pulang bawa Oh, beras. lebih sugih dia punya lahan pangan. Lebih sugih lagi nih keluarganya. Saya sih nggak relate, Pak, sebenarnya. Food Tapi ya. estate, bro. Oh, iya kan. Itu udah apa? Bro. Itu tuh jatuhnya udah apa namanya proyek strategis pemerintah tuh. Bener. Swasembada pangan ya. Iya kan? Gua mau bilang bener takut tadi. Lah, iya, dapet tuh. Iya. Saya bisa ngejelasinnya takut saya. Enggak lah. Iya. Itu pokoknya emang sawah hasil warisan aja dari bokap. Dari orang tuanya bokap gitu. Oke, Oh. sorry gue nih gue agak potong kasar ya. Tapi kayak gue pengen nanya, maksudnya kayak ini kan lo berdua mudik ya. Ya masih ada punya pengalaman Ya, mudik lah. gitu ya. Terus walaupun kayak sekarang nggak In terlalu. the same time, ya we all bapak-bapak rumah tangga gitu kan. I agree. Nggak usah. Menurut lo kayak spesifik ini, maksudnya kayak sebagai bapak-bapak gitu ya, peran bapak tuh ketika urusan gini tuh apa? Maksudnya gini, seberapa penting terus kayak apa ya? Apa sih ciri khas kayak nih gue sebagai bapak saya tadi ya kayak ngecek mobil apa persiapan kayak ada nggak sih another thing yang kayak ini emang spesifik ini emang udah harus Iya. bapak nih gitu. Oh, buat yang sekarang. Or Lu dulu. mungkin sorry gue potong. Or mungkin kayak apa sih yang mungkin ada bapak-bapak muda asik, atau nggak mungkin yang akan mudik pertama sebagai apa ya kepala keluarga. Lo kan cukup berpengalaman nih. I do. Mhm. Apa aduh. Tapi iya pengalaman gue. Ini lo Yes. mudik itu tuh apa namanya momen kolaborasi sama pasangan lo Nice. harusnya. Nice. Kolaborasi Gitu. gimana? Iya, biasanya gini kan. Collaboration. Lo bapak-bapak tuh biasanya cuman kayak fokus urusan lo di mobilnya gitu kan. Itu apa? Otomotif. Iya di otomotif ya persiapan mobilnya, servis sebelum cabut karena lu perjalanan jauh gitu kan. Tapi perintilan-perintilan kayak packing, apa yang mau dibawa dari sini, itu lu biasanya serahin semua nih sama istri lo gitu kan. Wife. Iya. Padahal Tapi harusnya nggak kayak gitu. iya, maksudnya. padahal tuh dari awal tuh prosesnya semua tuh harusnya lu kolaborasi Of gitu. course. Dulu awal-awal tuh gue lebih kayak kan ini part gue udah di sini nih. Lu pikir
nyetir tuh enak, gampang gitu kan. No, Itu it's buang-buang not. waktu, It's not. buang energi banyak gitu kan. Yes. Pak, bentar. Kalau Bapak nggak bisa kontribusi, nggak usah. It's not, Pak. Sehingga iya. Agak capek dengerinnya, Pak. Sehingga I give kayak sound effect. sehingga kayak part di rumah tuh kayak Sound effect, sorry Pak. Sound effect edit aja Pak. Edit. Gitu. iya, kayak udah bagiannya dia Iya. gitu kan. Oke. Ngurus anak-anak, makanan segala macam gitu. Sampai beli-beli Cemilan. Ceminal Baswe. cemilan gitu kan. Iya. Itu udah semua tuh di dia. Mulai sekarang tuh gue udah enggak tuh. Kayak misalnya lo butuhnya apa? Packingnya udah mulai tuh gue contribute gitu kan, siapin anak-anak mandi sebelum berangkat. Itu gue udah contribute. Dulu mah tinggal Lo mandi, lo contribute. Justru dulu kita dimandiin ditungguin. anak-anak. Justru kita Iya. kalau belum nikah dulu ditungguin. Tungguin. Lama. Kita biasanya paling lama tuh anak laki biasanya paling lama. Ya betul. Iya. Karena biasanya juga masih pada tidur, habis sholat id tidur lagi. Misalnya kalau habis mudik itu berangkatnya habis sholat id ya. Oh Iya, ada juga yang mudik habis sholat Id. Gue pikir Ada, biar Ada. berlebaran. Itu biasanya yang tidak terlalu jauh. Oke. Gitu Which kayak- lo kayak gitu. Iya Bogor, Bandung gitu. Iya, sholat id. Kadang-kadang gitu. Tapi banyak yang pengen ngejar sholat id di sana sih. Ada juga. Ya vibe-nya beda. Ini kalau gue lihat ya perihal mudik ini emang lo butuh skill time management dan segala macam. Wah iya. Sama mood Project management, bro. management, project management juga. Iya makanya. Mood management, Iya. anger management, Iya, financial management financial juga. management. Menurut gua nih Bisa. mudik perputaran duitnya kencang banget, bro. Oh iya? Iya. Kita dari Jakarta misalnya bawa THR. Oh, dapat iya, THR nih iya. kan bagi-bagi kan di sana kan. Woi, orang jadi berasa orang kaya Iya, banget nih. betul. Dan gue sebenarnya sampai bukannya gue pelit ya, cuma maksud gue sampai sekarang masih mempertanyakan siapa sih yang pertama kali memulai tradisi itu. Jadi kayak beban, bro. Harusnya kan nih banyak ya di Indonesia tradisi-tradisi yang pasti diawali dengan seikhlasnya. Jadi kewajiban ya. Jadi kewajiban. Itu kenapa ya? Lumayan agak sebel ya. Saya Iya. harus angkat telepon dulu nih Pak. boleh. Siapa ini? Tiba-tiba udah angkat aja sekarang aja. Angkat aja sekarang. Pak, masuk aja Pak ke studio Pak. Ini baru Betul, nih betul, podcast betul, ada kayak betul. begini. Betul Pak, Aneh masuk banget, aja. terlalu aneh. Enggak, yang di gedung atas dulu, yang dulu, yang di atas. Gestar Iya. sih. Ih. Yang lama. Terus nanti dia masuk teriak-teriak pasti. Kita lagi tag Yang begini. lama. Oke, sip. Ya Allah. Tuh, nah, dah. itu tadi benar ada Ini skill teman saya Pak, sorry bukan abang GoFood. skill time management benar, anger management benar, financial management benar, project management juga. Parah. Gila. Tapi masalahnya kalau project management kalau di gua enggak sih. Karena ketika udah sampai sana tuh kayak pengen rebahan mulu. Gimana? Pengen itu kalau udah sampai di rumah kampung halaman, itu kayak males buat ngapa-ngapain. Di umur-umur segini. Iya. Oh. Pengen itu rebahan, terus kalau misalnya Itu Bapak di sini juga rebahan gak sih Pak? Ya memang habit. Iya maksudnya. Tapi itu normal loh. My habit itu. Itu ya yang gue baca itu normal untuk umur ke 30 tahunan ke atas tuh yang Asik. pengennya. Penelitian kayaknya nih. Iya gue baca lagi tuh artikelnya. Apa? Itu based on psychology apa ya namanya? And this smell the bow. Neuroscience. Neuroscience. Gitu. Iya, dia bilang gitu emang karena pengennya tuh udah tenang. Hormonnya tuh yang kayak hormon apa itu yang Dopamin, yang- endorphin. Iya, ya kayak itu endorfin segala macam itu udah nggak sekencang dulu gitu kan. Yang pengen explore dan segala macam tuh Iya. pengennya yang tenang gitu. Terus itu ada endorfin yang kayak lu pengennya quality relation. Tapi lebih menurut gue kuat sebenarnya gitu. gue mulai berkaca ya, kayak tergantung dari kampung halamannya. Mhm. Kayak misalnya kampung halaman gue nih, misalnya di Bogor. Iya. Bogor tuh kalau misalnya gue keluar udah pasti macet. Kalau misalnya gue pulang, Itu tuh bukan anywhere but Jakarta selalu macet gak sih jadi? enggak. Misalnya kayak lu pulang kampung Oh ya? nih, misalnya lu mudik Tapi ke daerah yang memang desa banget. Misalnya kayak deket gunung, gue gak tahu apa namanya, misalnya kayak Purwokerto. Menurut gue mungkin gak terlalu macet ya. Justru banyak Oh ya? banyak tempat yang memang bisa lu datengin sama keluarga. Rame iya, tapi macetnya nggak semacet kayak Jabodetabek gitu loh, dah. Enggak. Kayaknya ya. Enggak, tapi ini kayaknya masalah umur juga sih. Mungkin kalau yang dulu tuh lu bisa explore. Walaupun lu bilang lu tahu macet, Iya. ya kan lu selalu cari alternatifnya. Terabas terus. Iya, apakah lu hubungin teman-teman atau kenalan di situ yang misalnya pakai motor aja yuk, kayak gitu-gitu. Zaman dulu waktu gua pernah ke Bandung ya, itu kan bokap mertua tuh ada beberapa lebih stay di Bandung. Gua ke Bandung juga ikut dari situ kayak pinjem motor dari keluarga-keluarga yang ada di situ untuk bisa explore. Tapi sekarang udah kayak udah stay, ya udah di situ Iya. aja gitu kan. Udah makan juga udah
ayo kita ke mana yang di sini tempat enak. Udah GoFood aja deh gitu. Iya. Tapi ada common things nggak sih? Apa? Di tiap misalnya kayak di mudik lu ternyata ada juga di mudiknya gue gitu. Yang di tempat kampung halaman lu gitu yang kayaknya ini selalu ada deh gitu. Apa ya? Ada nggak? Mungkin gue mau ngecek kayak ya, lo berdua nih ketika mudik ada nggak sih kayak part mudik lo kayak udah sampai sana lo ada yang kayak mengunjungi destinasi wisata bareng-bareng gitu? Lo ada nggak sih yang kayak gitu? Dulu gue Kayak gue mau ngelihat misalkan apa curug apa gitu misalkan gitu ya kayak whatever itu. kalau waktu belum nikah, gue tuh, Ada tuh. kan hari pertama itu ke Bogor, hari kedua tuh ke Nagrek. Biasanya ngumpul tuh di Bogor tuh, yang ramenya tuh hari kedua. Gue hari pertama masih belum terlalu rame. Nah sedihnya adalah hari kedua, sepupu-sepupu gue tuh pada nonton film bareng gitu loh. Oke. Nah gue berangkat ke Nagrek dari subuh. Itu kayak gue nggak dapet tuh kayak gitu-gitu. Tapi di Nagrek itu sesuatu yang memang gue rasa wah ini bagus banget sih alamnya waktu itu ya. Tapi sekarang tuh udah banyak buat Berubah, di udah banyak rumah berubah. gitu kayak udah terlalu kota lah gitu. Jadi kayak ya saya udah hilang tuh. Gue tidur bahwa gue tuh kambing apa bebek gitu. Masih ada kayak gitu ya? Iya, dulu gue kayak rumah panggung gitu. Nah, nenek gue waktu gue masih kecil masih hidup, umurnya tua banget. Kalau kata bokap gue sih 120-an. Uish. Iya. Kata bokap gue ya. Kalau nenek gue tuh mentoknya di hampir 90 tahun. Wih, Hampir 90 tahun. ini yang terakhir ini yang di Iya, Magelang. Yang di Magelang ya. Nenek itu hampir 90 tahun. Kakek gue juga meninggalnya di umur 80-an, 88 juga, hampir 90 tahun juga. Nah, oke, misalnya tadi ngomongin kan kita ngomongin apa? Persiapan gitu. Iya. Sekarang kan ada mobil nih. Alhamdulillah ya. Bapak ada mobil? Iya. Iya misalnya. Itu challenge-nya dimasukin barang ke bagasi tuh. Bukan. Paling Challenge-nya challenge. justru bisa nggak nge-tune up sendiri atau ngecek sendiri? Kagak lah gue. Gue sorry, ini kan gue tidak karena gue tidak bisa bawa mobil ya, gitu. Gue Oh nggak bisa gue. Gue memang gue pikir kayak sorry, gue kayak lo yang bawa mobil pasti lo ngerti dong kayak lo harus ngerti. terlalu asumsi mas. Enggak ya, karena bayangan gue kalau ada apa-apa nih di jalan gitu. Heeh. How do you guys ini? Ya, I'm praying. Beda I sih. pray Beda. to the God. Gitu. Bener-bener kayak kita tuh nggak tahu. Jadi kalau gue ya, gue emang nggak ada skill ya. Gue jujur terlambat bisa bawa mobil. Jadi kayak nggak bawa mobil aja bisa bawa mobil aja udah alhamdulillah. Halo kali. Ih tiba-tiba ngomong tuh coba nggak ada wibawanya banget nih podcast nggak ada wibawanya banget. Ngomong terus terus dia ngomong Taduh lo. terus tuh. Gitu. Terus dia ngomong terus tuh. Udah yang ngelautin kamera tuh tadi tuh. Gak ada wibawanya bener. Ini syuting gak ada wibawanya. Bapak-bapak gak ada wibawanya bener. Tapi emang telepon. Iya dia nelpon gitu. Tapi untuk otomotif emang beda sekarang gitu. Dulu waktu zaman sama bokap gue. Topik. Gak peduli sama dunia luar. Gile. Iya beda. Kalau dulu sama bokap gue kan dulu backgroundnya tuh otomotif sebenarnya, teknik otomotif. Kenapa lo gak diajarin? Nah sekarang tuh teknologinya beda, Bon. Kenapa? Teknologinya tuh udah computerized dan segala macam. Itu skillnya beda. Tapi minimal kayak ngecek ban sama oli lo gak diajarin. Ya itu mah maksudnya itu hygiene ya. Tapi basic diajarin gitu. nggak? Tahu gue. Nah gue enggak. Cuman itu tahu. Maksudnya itu nggak perlu diajarin kayak lu. Ya sense lu kalau lu bawa mobil lah. Kayak lu bawa motor dulu. Iya. Ya kan? Ya cuma kayak Sense lu ada kan- bunyi nih apa nih. Iya. Iya, Cuma itu sampai maksud situ. gua. Tapi abis itu gue gak bisa apa-apa. Masa Jadi apa yang lo lakukan kalau kayak begitu? Ya Allah. Enggak serius. Gak bisa, gue gak tahu. Ya paling stop and drive. Apa tuh? iya sih. Ya Iya, sekarang jadi kayak gitu. bengkel panggil gitu. Oke. Iya. Oh ada. Ada. Iya soalnya Gua nggak itu tahu. tadi teknologinya udah beda. Udah Iya, nggak kayak tahu. Tapi maksudnya lu dapat kan? Gue tuh Iya. enggak. Masalah gini, kalau mau bokap gue, ini salah sih sebenarnya. Mungkin beberapa poin benar, tapi pada akhirnya impactnya tuh di gue lumayan agak sulit berkembang. Kalau mau bokap gue itu adalah udahlah, gak usah ngapa-ngapain daripada kenapa-napa. Iya. Ntar malah makin rusak gitu ya. Iya, jadi kayak gue banyak nggak bisanya karena gue ditahan supaya nggak ngapa-ngapain supaya tidak kenapa-napa. Bawa mobil itu gue sebenarnya diajarin sama bokap gue, tapi ngajarin itu kencang. Kencangnya bukan ngebut, bentak cuy. Iya. Itu bukan mau cepet bisa, jadi mau cepet selesai. Itu proses belajar. Gitu. Jadi itu ya gue tangkap kok. Gue nggak boleh gini. nanti Itu kalau bokap lu tuh kayak gue kalau misalnya lagi latihan nyetir nih, istri gue mau dulu pernah latihan nyetir. Gue nggak bisa tuh, gue pasti naik.
Naik gitu. apa maksudnya? Apa? Oh, Tensi naik gitu. apa? Naik Karena gue bukan coach yang baik ya, bukan trainer yang baik juga kalau untuk kayak gitu. istri gue pernah gue ajarin bawa mobil kan. Heeh. Ya sebenarnya aman. Kucing mati satu. Beneran. Dikorbanin, ada yang dikorbanin. Serius. Lo nih, Ini bini lo. Apa? Lo apa bini lo? Bini gua. Oh, Ya, terus depan habis rumah, terus depan habis itu dia udah nggak mau megang mobil lagi. Sebenarnya dia bilang kayak kan bisa disetirin ya. Udah, iya sih. Intinya. Itu pola pikir gua. Nah, kalau lu sekaya itu dan tapi kan lu belum butuh Belum. butuh effort semana Iya, untuk betul, bisa betul. punya supir kan. Betul. Gitu. Iya, tapi nggak Kan basic-basic. lu Dani Wilson bukan Dani Muiz. Coy, Emang takut Muiz banget. siapa sih emang? Lu bukan Boleh nggak bahas? kecuali lu Fitra Dani ya. Aduh, itu siapa Fitra Gani? Iya kan lu jadi Oh, Fitra iya. Eri. Fitra Eri. Iya. Kok Fitra Gani sih? Fitra Dani. Oh, Dari siapa sih? Iya, jadi harus ngerti otomotif. Enggak tahu Fitra Eri. Gitu. Iya. Iya. Cuman sekarang ya kalau misalnya lu pakai mobil gitu kan. Jadi basic-basic kayak gitu hampir benar-benar nggak perlu sih untuk skill karena semuanya Enggak. bisa dapat bantuan. Perlu. Menurut gua perlu. Lah, Cuma memang guenya aja belum Iya, tapi belum sekarang terbuka untuk belajar. iya sekarang hampir gak kepake juga. Kalau semuanya kan udah computerized segala macam tuh. Betul. Misalnya gini deh. Lu nggak punya alatnya juga. Enggak harus computerized dan. Mhm. Ban Apa? bocor. Ban bocor. Lu ganti ban. Lu Bisa makan tuh computerized. Iya harus bisa ya. Iya, Basic-basic bisa kayak kan? gitu bisa. Gue enggak bisa. Oh, Lo nggak bisa, Bang? Enggak bisa gue. nggak bisa ya. Ini gue Tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa sih, bantuan banyak sekarang. Enggak, harus Nggak bisa kayak menurut dulu. gua harus bisa. Nggak Menurut kayak gua harus dulu, bisa. gitu. Enggak, menurut gua tetap harus bisa. Guanya pengen belajar tapi kayak malu. Bentar, tapi ini pernah nggak terjadi ketika lo mudik? Nih, Hal-hal gini bukan pernah mudik, nggak jadian? Bukan mudik. Ada momen di mana gua minjem mobil Daeng. Oke. Waktu itu ini gue ceritain sedikit deh. Gua waktu itu bantu Kasih konteks Daeng tuh siapa? Emang kakak ipar gua. Nah, Gitu. Benar ya, orang nggak tahu ya. Jadi gua Daeng gitu. Gue tahu orang kan Lau nggak superstar tahu. banget, Iya. orang tahu semua keluarga lu. ya sebenarnya nggak perlu tahu sih. Intinya ada orang namanya ada orang dipanggil Daeng udah gitu aja. Iya. Nah, gue tuh waktu itu lagi di Pondok Gede. Segede- Jati Asih kok nggak segede salah. mana? Jati Asih ding, bukan Pondok Gede. Gede banget nih, berarti bodoh gede. Nggak jadi kan? Jati Asih. Oh, gua iya, bilang. jadi. Gitu. Nah, Agak- gue lagi ngisi agak ini bensin. gua nggak sanggup dengerin. Gue lagi ngisi bensin. Lagi ngisi bensin, terus gue itu kalau nggak salah habis dari rumah Mbak Melanie Ricardo. Oke. Bantu dia bikin YouTube-nya dia tuh. Terus Masih ada sombongnya dikit ya. ada Pamer gitu. Kan Ria. konteks kan konteks. Iya. Lu Iya. minta konteks kan? Bukan kan konteks sampai Oke, mobil Daeng lu pinjam di mobil Jati Asih. di SPBU itu sebenarnya udah konteks. Iya. Enggak, ngapain di Jati Asih? Mungkin orang Ya kan mau- Enggak, lu Ada jadi orang lama dia nih. tapi lu jadi oversharing. Ya udah, terus abis ngisi bensin kan dimatiin dulu nih. Heeh. Abis ngisi bensin nyalain lagi dong. Tidaklah dia mau menyala. Kenapa? Lu Ih, gua panik tuh lu, kalau gitu. lu kalau mau nyalain lu nggak baca bismillah kali. Enggak, tidaklah dia mau menyala. Keringet jagung. Apa yang harus aku lakukan? Itu ada mobil di belakang. Ada Nggak dong. ada, lagi Oh, nggak ada, nggak lagi Kalau nggak ada, ada. Lebih panik lagi tuh kalau ada. Gue udah panik pengen. Antrian makin panjang. Oke, akhirnya sama abangnya abang SPBU-nya. Kenapa, Pak? Iya nih Bang, nggak mau nyala ya. Kenapa ya? Coba, wah ini mah aki gitu. Ya dong, pinggirin dulu nih, pinggirin. Ya udah Bang, Pinggirnya gimana kalau mobil nggak nyala? Dorong. Aki. netral terus tinggal diputer-puter, Oh, gini bisa? didorong. Gua nggak tahu. didorong, Oke, gua nggak tahu. Aha. Didorong. Ya itu masih Udah di pinggir manual, nih. itu mobilnya masih manual ya, masih Iya. bisa kayak begitu. Pinggir kayak. Lalu apa? Aki. Apa nih gitu. Oke lah. Yang keinget gua kalau di sinetron mobil mogok dibuka dong kap Kapnya. mobilnya. Iya, walaupun lu nggak tahu yang mau harus Biasanya dilakuin dibuka, apa ya. Ada asap-asap kan tuh. Betul. Gua ngelihat di sinetron buka kap mobil cuma cek gitu kayak. Segampang itu ya. Iya, gua ke depan kap gua. Nggak ketemu. Ngapain switch-nya. ya? Gitu. Masa nggak ketemu. Tangan gua gini, Masa nggak tangan gua ketemu? gini. Cek. Terus ngapain? Gitu. Ngapain? Nggak mau lagi ya Allah. Terus apa yang gua lakukan? Apa? Gua ke Facebook, ke grup R3. Gua nanya. Oh, lu ke forum tuh. Iya, emang gua masuk. Jadi kan gua itu megang di kerjaan gua megang Nissan. Ah. Gua harus masuk ke berbagai macam grup biar gua tahu obrolannya apa. Banyak rianya ini podcast ya. Biar ada konteks kenapa gua ada di grup itu. Iya. Enggak apa-apa. Gue kok ceritain bapak-bapak gini nih, gue ceritain tuh. Iya. Saya di sini. Saya mau buka kap mobil, gimana caranya gitu. Tapi itu cepet responnya. 5 menit Lumayan sih. di telepon iya? Daeng. Lu mau apa? Daeng ada di grup itu. Malu.
Iya sumpah. Bondo lu kenapa? Iya, harusnya dia ngapain? Oh, jadi yang pertama lu kenapa? Ngapain lu posting di situ? Malu gue gitu. Itu enggak kan dia enggak tahu. Oh. Mana tahu. Jadi kayak Itu mobil dia lagi ya? Iya. Oh, oke. Iya Daeng, Aki Daeng. Kayaknya abis itu tadi kata tuh apa orang pom bensin ini Aki gitu. Ya udah lu coba telepon Shop and Drive deh. Oh ya udah oke deh. Itu gue pakai kayak satu kali setelah gue udah lama nggak minjem. Oke. Apes bro, Aki kan itu masalah umur kan. Iya. Bukan masalah rusak, Nggak masalah ada umur. nggak ada indikatornya lagi yang sekarang. Ih, masalah Mobil-mobil umur tuh nggak ada kan, bukan indikatornya. masalah rusak. Kalau rusak oke, Iya, gue iya. ganti. Ini masalah umur, gue apes. Tapi yang bayarin Aki gue semua. Iyalah. Berapa? Itu gue apes. Kalau gue itu nggak minjem terus Daeng pakai, itu Dia dia yang kena. iya, Iya, iya. benar. 800.000. Masih 800 lumayan. Mahal juga ya, Bon. Iya. Enggak maksud gue kayak aneh banget gue ngadu ke R3 Daeng yang tahu ada notifnya kayak Gue lagi mikir apa kita perlu punya grup Facebook nih buat ayo Pak. Iya kan? Iya, Bener. Apa sih Tapi bener. Nah, kompor saya mati dari mati situ gitu. akhirnya gue mikir kayak kita perlu bisa. Perlu sih. Bapaknya udah jadi bapak-bapak ya harus bisa sebenarnya. Nah, gue pengen dah ngumpulin orang-orang kayak gue nih. Ya makanya kan kita kumpul nih, Pak. Iya kan? Kan kita banyak nggak bisanya. Makanya kayak kalau mungkin Danu tadi dikasih tahu, gue kan enggak. Iya sih. Tapi hebat loh, lu kepikiran ke forum-forum tuh hebat sih menurut gua. Ya karena Kalau gua mungkin akan buka YouTube lebih lama lagi kan. iya, gue minta tolong sama siapa kalau YouTube, kalaupun dikasih lihat, tetap nggak ngerti. Kayak, apa nih? Udahlah. Iya. Lu ngecek nggak sih abis itu kayak berapa banyak orang yang nge-like? Iya. Hah? Iya. Lu ngecek? Ada yang kasih emot ketawa. Bapak siapa deh namanya? Gak inget, Gue ingetin namanya. Gak inget ya Allah, gak inget, gak inget. Tetap ngecek engagement atau? Iya, kalau iya bener sih. Kalau gitu, ya sekarang gitu. Dulu kalau gue masih pakai mobil yang teknologinya nggak lama tuh, bokap gue kan masih ngerti gitu kan. Coba ini sambil gue bisa nelfon dia. Sekarang mah enggak, udah bener tuh langsung Shop and Drive. Ini kadang-kadang gue punya nomor bengkel resmi mobil gue gitu kan. Bro ini gimana ya gini-gini gitu. Oh yaudah, udah stay di situ aja, ntar gue kirim orang. Lebih ke situ sekarang. Ya tapi untungnya masih dekat kalau kayak gitu. Kalau jauh, Iya, ya Shop and Drive. Iya, itu Pasti. makanya maksud gua kayak kalau orang mudik tuh kan lo bisa di tengah-tengah tol kan. itu gue sendiri. Mau denger cerita yang gue lagi rame-rame nggak? Boleh. Boleh. Masa gua bilang enggak Iya, sih? Enggak, Mobil enggak. ini Masih ada pokoknya kejadian durasi kan, kedua masih durasi kayak gitu aman masih lah ada. udahlah. Kejadian kedua yang bikin gue benar-benar harus belajar mobil. Hah? Ada satu momen di mana mobil sederetan rumah gua itu kebanjiran. 2020 kalau nggak salah. Sebelum pandemi nih. Daerah mana tuh? Pas pandemi berarti 2020. Daerah mana? Iya ya, 2021 kayaknya deh. Pas pandemi. Mulai Pak. Oh, Jakarta banyak yang kena Pandemi. banjir. Gue Ya? mau kondangan ke Bandung. Mobil gue belum balik dari bengkel. Mobil abang ipar gue di sebelah. Ini bukan Daeng. Oh, beda Mas lah. Didi namanya. Bener-bener gue tuh tinggal sebelahan sama kakak gue. Oke. Dia mobilnya udah pulang. Gue minjem dong. Dikasih. Dia juga kebanjiran. Tapi dia pulang duluan. Naiklah aku. Ngengong. Masih aman. Masuk tol Tomang. Ngengong. Kok gerah ya? Gitu. Kok gerah? Kenapa ya? Oh AC-nya mati. Cetek-cetek tidak nyala AC-nya. Lampu sen mati. Waduh, apa yang harus aku lakukan? Bawa di banjir. Terus kaca nggak bisa diturunin. Oh, Aku ingin menangis. panik gitu pasti. Aku bersama mertuaku, bersama anakku, Tapi harus kuat, Bapak. dan bersama istriku. Aku harus tertegar. Padahal air mata sudah di sini. Air mata sudah. Kalau kayak gitu kan pasti gini, Bapak harus paling tahu nih kalau Iya. kayak gitu enggak? Bener. Itu langsung tuh jadi apa namanya? Jadi Pertama istri gua. kayak begitu. Ayah, kenapa? Gak tahu nih. Gitu. Iya. Masih Masa nyetir, nggak tahu? Masih nyetir nih. Aduh, dia minggir. Nggak bisa minggir di sini. Yaudah, masih. Ini gue mau ke Bandung. Sebenarnya kan kalau Bandung kan bisa lihat MBZ di atas tuh. Iya. Masih lumayan lama tuh. Gerah. Udah gerah. Tuh kalau kelamaan dikit mau berak ya lama-lama. Nahan kan panik bikin berak. Air mata tuh udah di sini nih. Aduh, ya Allah. Enggak apa-apa, kata Kuatkan mertua gua. dulu. Tahu nih, Pak, bingung, Pak gitu. Ya udah. Minggir sebelum naik MBZ. Lumayan jauh tuh. Apa sih? Itu yang tol Muhammad layang. bin Zaid. Muhammad bin Zaid kalau nggak salah deh. Iya, itu yang tol layang itu loh. Gua lagi Cikarang ya? Bandung. Cikarang. Kata gue Iya, kenapa mulai dari situ. kenapa ke Singapura sih Marina Bay Sands? Ya udah akhirnya minggir. Terus telepon kayak saya panggil saudaranya istri gue yang dekat-dekat situ rumahnya di Bekasi Barat. Abis itu kenapa dikat? Ya maksudnya udah 30 menit.
Lagi cerita nih. Tiba-tiba minta diikat. Tapi belum dikat kan? Belum. Ada klimaks di cerita saya nih. Bentar dulu, abis itu. Terusin. Gitu. Ini siapa nih? Ini ngomong. Terlalu aneh menurut gue di podcast, terlalu aneh. Episode ini emang gila ya. Tim kreatif distract. Siapa nih Mas Bule nih tiba-tiba nih ngomong. Itu gimana mobil? Udahlah capek, gue udah males. Ya penasaran ini orang-orang. Udahlah, gak usah lah. Siapa sih nih? Aneh banget anjir. Ya udahlah, intinya Ya, kelistrikan udah itu. Apa? Semua yang berhubungan dengan listrik mati. karena banjir bagaimana sih? Efek dari banjir. Itu. Jadi ada soket yang mati gitu di deket apalah itulah. Ya selesai gimana dibantuin loh? Dibantuin, akhirnya gue minjem mobil dia ke Bandung. Cus. Intinya otomotif tuh dari dulu ya. Udah nggak mau kelistrikan doang emang. Dia nggak mau podcast. Iya. Gue masih Udah nggak menunggu. mau ngomong Iya. nih. Tadi cut mas. Gue pikir ada trouble di kamera 30 menit baru. Jangan di FYI. Tapi maksudnya kayak dari tadi tuh ngomong tuh. Itu Ke distract bro. Cut mas. Itu ngomong mulu lagi nih. Ini ngomong mulu nih. Kan FYI. Terakhir dah kata-katanya Pak Danu. Langsung tembak. Pak Danu kata-katanya Pak. Tolong Pak. Jadi gini, gitu. Ya segala sesuatu kan emang harus disiapin. Bentar Pak. gitu ya. Kamera Bapak Oh, jangan iya. ke samping. Jadi Pak. gini. Kita merhatiin aja. Iya, emang benar sih semua tuh harus disiapin gitu. Even dari knowledge yang kecil-kecil gitu. Dengan lu punya knowledge aja, walaupun lu nggak tahu harus yang lu mau lakuin apa, gitu kan. Itu bisa nge-trigger lu untuk tadi, telepon orang yang tahu, bilang di forum gitu kan. Kata-kata mas bukan nasihat. Kata satu kalimat aja. Oke. Iya benar. Mudik itu kolaboratif. Jangan lu semua pikirin sendiri. Itu.